Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan bab wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Nah, kami dari kelompok 7 beranggotakan kelompok yang pertama ada Angel Beatrice, yang kedua ada Dinda Rahmawati, yang ketiga ada Gusti Anggieta, yang keempat ada Ilham Al-Zahdi, yang kelima ada Muhammad Rifaldi, dan yang keenam saya sendiri ada Muhammad Tamam. Pendahuluan. Setelah reformasi, banyak peristiwa yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, kedaulatan negara, serta keutuhan wilayah nasional. Salah satunya adalah lepasnya Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan ke tangan Malaysia. Setelah Mahkamah Internasional mengadili perkara kedua pulau tersebut dan menyatakan keduanya secara hukum milik Malaysia, persengketaan Indonesia dengan negara-negara tetangga tentu tidak akan berakhir sampai di sini dan tetap akan berlanjut. Untuk menjawab persoalan-persoalan semacam itu perlu ditingkatkan pemahaman dan implementasi tentang konsep negara dan kedaulatan. Apa itu geopolitik? Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari kondisi fisik, ekonomi, sosial politik, antropologi sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi proses kebijakan pemerintah mengenai politik dan HAMKAM yang bersifat intern dan ekstern. Berdasarkan telaah geografi politik, geopolitik memandang ruang dari sudut kepentingan pemerintahan yang bersifat dinamis, yang memandang suatu negara tumbuh dan berkembang seperti organisme. Pandangan para ahli dunia tentang geopolitik. Yang pertama ada ajaran Friedrich Ratzel yang berpendapat bahwa hal tertentu pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang hidup dan juga melalui proses lahir, tumbuh, berkembang, menyusut, dan mati. Ajaran Friedrich Ratzel disebut sebagai konsep ruang. Inti ajaran Friedrich Ratzel adalah yang pertama ada suatu bangsa dalam mempertahankan keberlangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam, hanya bangsa yang unggul yang dapat bertahan hidup terus. Yang kedua, membenarkan hukum ekspansi, perkembangan kebudayaan alam dalam bentuk gagasan, kegiatan, dan produksi harus diimbangi dengan penekanan wilayah. Nah, yang kedua ada Rudolf Kjellén. Melanjutkan teori dari Friedrich Ratzel, Rudolf Kjellén merumuskan negara dalam suatu sistem politik pemerintahan yang meliputi bidang geopolitik, ekonomi politik, demopolitik, ratopolitik, dan sosiopolitik. Dan yang terakhir ada ajaran Karl Haushofer. Ajaran Karl Haushofer berkembang di Jerman di bawah kekuasaan Adolf Hitler, juga di Jepang dalam ajaran Hokkaichiu yang dilandasi oleh semangat militerisme dan fasisme. Inti ajaran Karl Haushofer yang pertama, imperium dataran yang kompak akan dapat mengejar kekuasaan imperium maritim untuk menguasai penguasaan bawah laut. Yang kedua, beberapa negara besar di dunia akan timbul dan akan menguasai Eropa, Afrika, dan Asia Barat, Jerman, Italia, dan Jepang. Latar belakang wawasan Nusantara. Yang pertama, falsafah Pancasila. Yang kedua ada aspek wilayah. Yang ketiga aspek sosial budaya. Dan yang keempat itu aspek historis. Kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Kedudukan wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa. Yang kedua ada fungsi. Fungsi wawasan Nusantara itu sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat daerah maupun pusat. Rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan wawasan Nusantara yaitu ada yang pertama ke dalam dalam artian adalah untuk mewujudkan satu kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik alamiah, yaitu geografi, demografi, dan kekayaan alam, maupun aspek sosial, yaitu ideologi, politik, dan ekonomi, serta budaya, dan pertahanan dan keamanan. Yang kedua ada wawasan Nusantara dengan tujuan keluar, yaitu adalah ikut serta mewujudkan kebahagiaan, ketertiban, dan perdamaian bagi seluruh umat manusia. Yang ketiga ada wawasan Nusantara sebagai wawasan wilayah. Gagasan wilayah Nusantara menurut Lemhanas tahun 1997 pasal 27-36 berpangkal dari konsepsi negara kepulauan.
Archipelagic States Concept. Konsepsi negara di kepulauan mula-mula dikemukakan pada tanggal 13 Desember 1957 dalam bentuk Deklarasi Juanda. Praktek negara-negara perjuangan di bidang hukum laut internasional erat hubungannya dengan perjuangan penegakan kedaulatan di udara. Sebagaimana hukum laut mempunyai aliran konsep mare liberum dan mare clausum, maka hukuman udara juga mempunyai aliran satu, teori udara bebas, air freedom, teori yang kedua, teori negara berdaulat di udara, the air sovereignty theory. Next. Selanjutnya, ada wawasan Nusantara sebagai wawasan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Yang pertama, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Kedua, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Yang ketiga, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Yang keempat, ada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Next. Selanjutnya ada unsur dasar wawasan Nusantara. Yang pertama ada unsur wadah, yang kedua unsur isi, yang ketiga ada tata laku. Dan selanjutnya ada sasaran implementasi wawasan Nusantara. Implementasi atau penerapan wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa. Yang pertama ini ada implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik. Implementasi ini akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Yang kedua, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi. Implementasi ini akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan rata. Yang ketiga, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya. Implementasi ini akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui dan menerima, serta menghormati segala bentuk perbedaan atau kebinekaan sebagai kenyataan sekaligus karunia Sang Cipta. Dan yang keempat, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan hankam akan menumbuhkan kesadaran cinta akan tanah air dan bangsa. Implementasi ini lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Kebijakan kelautan Indonesia yang selanjutnya ada poros maritim ala Jokowi. Tokoh sentral pencetus poros maritim kenyataannya sambutan pemimpin negara saat itu, karena beliau adalah presiden baru terpilih yang menang secara fenomenal. Yang selanjutnya ada Deklarasi Juanda. Pada awal kemerdekaan, Indonesia masih menggunakan beberapa peraturan hukum yang ditinggalkan pemerintahan Hindia Belanda, termasuk landasan hukum bidang kelautan, yakni Territoriale Zee en Maritiem Kringen Indonesia 1939 atau TZMKO. Selanjutnya ada Deklarasi Stockholm 1972. Deklarasi ini memuat prinsip-prinsip bersama sebagai landasan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Delegasi dari Indonesia sendiri dipimpin oleh Profesor Dr. Emil Salim yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Bappenas. Selanjutnya ada Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS 1982. Konvensi tersebut di dalamnya memuat 9 buah pasal mengenai perihal ketentuan tentang prinsip negara kepulauan, menyatakan bahwa di antara tujuan utama dari konvensi tersebut adalah studi perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Yang selanjutnya ada kebijakan Presiden Soeharto. Adapun fungsi Dewan Kelautan Nasional ini adalah A. Merumuskan kebijaksanaan pemanfaatan, pelestarian, perlindungan, serta keamanan kawasan laut. B.
memberikan pertimbangan, pendapat, maupun saran kepada Presiden mengenai pengaturan, pengelolaan, pemanfaatan, pelestarian, dan perlindungan serta keamanan kawasan laut dan penentuan batasan wilayah Indonesia. C. Melakukan koordinasi dengan departemen dan badan-badan lainnya yang terkait dalam rangka keterpaduan perumusan dan penetapan kebijakan yang berkaitan dengan masalah kelautan. Selanjutnya ada KTT Bumi Rio de Janeiro 1992. 10 tahun setelah UNCLOS 1982 atau Konvensi PBB tentang Hukum Laut, lebih dari 178 negara menandatangani Agenda 21, termasuk Indonesia oleh Presiden Soeharto. Konferensi yang dihadiri lebih dari 30.000 peserta ini diadakan di Rio de Janeiro dan dikenal dengan KTT Bumi Rio de Janeiro. The United Nations Conference on Environment and Development atau UNCED, hasil konferensi UNCED 1992 dan menjadikannya sebagai pedoman dasar bagi penyelenggaraan dan penyusunan kebijakan lingkungan dan pembangunan. Yang selanjutnya atau yang terakhir ada Mandat Jakarta 1995. Untuk implementasi isu keanekaragaman hayati pesisir dan laut, program ini merupakan statement para menteri negara pihak dari Konvensi Keanekaragaman Hayati yang dideklarasikan pada konferensi para pihak Konvensi Keanekaragaman Hayati yang pertama kali dilaksanakan di Paris 1995. Yang selanjutnya ada contoh kasus. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti turun langsung ke laut dalam operasi pemberantasan illegal fishing di Laut Natuna Utara Kepulauan Riau pada 15 sampai 16 April 2019. Dalam operasi yang didukung oleh armada TNI Angkatan Laut KRI Usman Harun, Menteri Susi berhasil mendeteksi keberadaan 7 kapal perikanan asing berbendera Tiongkok yang sedang melintas di Laut Natuna Utara. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan bahwa setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka. Apabila ditemukan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka, maka dapat dipidana dengan pidana denda paling banyak 500 juta. Namun, sanksi yang lebih berat dapat dijatuhkan apabila ditemukan kapal perikanan asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tanpa izin penangkapan ikan. Sanksi yang dapat dikenakan yaitu pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 20 miliar. Kasus. Kaitan wawasan Nusantara sebagai wawasan wilayah dengan contoh kasus. Dari kasus di atas itu adalah salah satu pelanggaran menurut UU nomor 7 2012 yang berisi bahwa menyelesaikan konflik berdasarkan asas kekeluargaan, HAM, keadilan, dan lain-lain. Seharusnya kedua suku di atas itu tidak saling membantai. Seharusnya kedua suku tersebut saling mempertahankan ketahanan nasional sebagai konsep dalam pembangunan pertahanan, keamanan, dan kewilayahan. Segenap kekuatan negara seperti yang diutarakan fungsi wawasan Nusantara menurut Kristen ST Kansil SH MHDKK. Kaitan sosialisasi wawasan Nusantara dengan contoh kasus. Kaitannya dengan kasus di atas diharuskan adanya sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat Indonesia, terutama yang tinggal di daerah pesisir dan berprofesi sebagai nelayan. Dengan begitu, masyarakat Indonesia bisa membantu melaporkan kapal asing yang melakukan illegal fishing. Kesimpulannya adalah wawasan Nusantara adalah pandangan untuk menjadi bangsa yang satu dan utuh dalam kesatuan Republik Indonesia. Untuk mencapai tujuan nasional, maka diperlukan suatu paham geopolitik dan dikembangkan menjadi wawasan Nusantara dan diwujudkan sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, kesatuan. Wawasan Nusantara ini dilakukan dengan cara desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.